Khususnya dalam segi kepartaiannya. Karena seperti yang kita ketahui tadi ada krisis politik yang mana tadinya kita ada multi partai yang begitu banyak jumlahnya, Mbak. Mungkin pada saat itu bagaimana sih Mbak posisi PDI Perjuangan? Karena kalau kita membahas Ibu Megawati Soekarno Putri tentunya tidak terlepas dari PDI Perjuangan, Mbak. Tahun 99 dan juga sebelumnya, saya rasa kalau dari sisi kepartaian ini akan menjadi bukan hanya sekedar jadi romantisme kepartaian yang luar biasa gitu. Karena pada saat itu anak-anak muda sampai orang tua itu benar-benar merasakan berpartai itu ya seperti waktu itu gitu. Dibandingkan dengan sekarang ya, kalau kita melihat bagaimana partai-partai politik menjalankan fungsinya ya. Saya rasa dulu PDI Perjuangan menjadi salah satu yang kalau orang turun ke jalan, massa turun ke jalan, kader turun ke jalan, kader partai, ya itu luar biasa gitu. Ribuan orang menggerakkan hati dan juga semangat untuk betul-betul bahwa partai ini ya berfungsi untuk menyuarakan sesuatu. Nah, saya rasa itu juga yang kemudian membuat PDI Perjuangan dipercaya dan akhirnya memenangkan pemilu kan. Hanya bahwa kemudian situasi politik, dinamika politik, dan menurut saya juga karena kepentingan elit politik waktu itu sehingga memunculkan poros tengah, sehingga pada akhirnya ya Ibu Mega yang menurut saya mestinya bisa menjadi presiden, tapi dinamikanya kan pada akhirnya dengan poros tengah itu ya munculnya adalah Gus Dur. Tetapi toh Ibu Megawati Soekarno Putri me, menjalani proses itu, dan itu justru menjadi contoh yang luar biasa buat pemimpin-pemimpin siapapun sekarang. Ketika situasi memang menuntut untuk lebih berpikir untuk persatuan bangsa, konsolidasi negara yang pada saat itu masih carut marut, Ibu Mega juga berhasil menenangkan masanya, kadernya yang pada saat itu mungkin kalau tidak diminta ditenangkan atau diperintah oleh ibu ditenangkan dengan seruan ibu mungkin juga bisa kacau balau waktu itu. Tapi kan semuanya bisa berjalan dengan baik dan kemudian sejarah pada akhirnya yang membawa lagi ke Ibu Mega menjadi presiden. Ibu Mega itu menjalankan fungsi kenegaraan sebagai presiden itu adalah tidak bisa menjalankan itu seorang diri. Maka kabinetnya pun dibentuk dengan formasi yang menjadi, kalau bahasa sekarang mungkin the dream team gitu ya. Jadi yaitu semuanya terdiri dari orang-orang yang punya kompetensi. Meritokrasi tadi disebut betul. Dan yang kita ketahui juga bahwa pada saat pembentukan kabinet pada saat Ibu Mega menjadi presiden, yang kita lihat adalah tidak mementingkan saja apalagi dari hanya PDI Perjuangan saja. Itu tidak nampak sekali. Yang kelihatan adalah ini betul-betul kabinet gotong royong gitu. Di mana semua kepentingan diakomodir tetapi dengan prinsip meritokrasi, kompetensi, di mana kemudian kabinet inilah yang kemudian menuntun bangsa ini bisa pada akhirnya bersama-sama di bawah arahan Ibu Megawati Soekarno Putri, lalu kita bisa menyelesaikan krisis itu pada akhirnya selesai semuanya. Beliau memanggil satu persatu menterinya. Kalau ada persoalan akan dicermati berdua antara menteri dengan Ibu Mega, kemudian dicatat benar-benar, dicermati betul-betul, bahkan kalau kemudian ada hal-hal yang Ibu Mega masih ragu-ragu, biasanya akan dipanggil pihak ketiga yang biasanya itu dianggap menguasai. Sehingga kemudian ketika ada rekomendasi-rekomendasi yang perlu dikeluarkan, itu adalah rekomendasi yang sudah cukup matang begitu.
karena sudah dibicarakan bersama dengan menteri yang mengetahui situasi permasalahannya, ditambah dengan masukan-masukan dari orang atau pihak lain yang menguasai materi itu juga. Jadi pada akhirnya ketika tadi Mas Hafton sampaikan bahwa banyak hal pada zaman Ibu Megawati itu lalu bisa menyelesaikan krisis yang ada, ya saya rasa karena itu ya, karena semua hal benar-benar dikerjakan dengan sangat detail. Saya rasa sampai sekarang ya, kalau kita mendengar dari para pengurus DPP cerita tentang Ibu Mega ini sangat detail kan, memang seperti itu. Bangsa Indonesia ini dulu beruntung ya ketika berada pada krisis, segala macam krisis waktu itu ya, tadi sudah disebutkan banyak ya, mulai dari krisis politik, krisis ekonomi, krisis kepercayaan, krisis sosial, bahkan mungkin juga sudah sampai juga ke soal tadi separatisme juga gitu. Nah, karena situasinya seperti itu, Ibu Mega, rasanya memang kita juga betul-betul para pemimpin sekarang mesti belajar ya kepada Ibu Mega. Karena waktu itu Ibu Mega menggunakan pendekatan kepemimpinan itu yang tenang, fokus pada isu yang memang harus diselesaikan satu demi satu, lalu juga tidak reaktif, sehingga situasinya pada saat itu kemudian pelan-pelan trust masyarakat kemudian bisa kembali pulih lagi gitu. Nah, pendekatan yang seperti itu rasanya kemudian akan membawa Indonesia yang pada saat itu berada pada situasi krisis multidimensi, lalu menjadi suasananya sudah bisa dikendalikan dengan baik di bawah kabinet yang waktu itu bersama-sama dengan Ibu Mega. Nah, pada posisi yang seperti itu, maka kemudian mulai dari krisis ekonominya selesai, lalu krisis sosialnya juga selesai, dan Ibu Mega betul itu turun langsung ke lapangan karena pada saat konflik di Ambon, di Poso, kalau waktu itu kita melihat sejarah waktu itu, Ibu Mega betul-betul turun di antara dua masyarakat yang pada saat itu terbelah antara Muslim dan Kristen atau Nasrani, dan dua-duanya ditemuin oleh Ibu, dan kemudian Ibu Mega sempat mengatakan kalau memang warga di situ kalian semua mau berdamai, maka kita pasti akan membuat tempat ini menjadi damai, dan saya hadir di sini untuk kita bisa melakukan itu. Nah, itu tidak akan bisa terjadi kalau tidak ada trust kepada Ibu Mega pada saat itu. Dan tentu energi damai itu yang kemudian terus terbawa ya, sehingga negara waktu itu betul-betul terkonsolidasi dengan baik. Sehingga kemudian pelan-pelan Ibu Mega bisa memberikan warisan yang sampai sekarang harusnya ini juga menjadi beberapa hal yang harus kita syukuri. Karena kemudian dengan ketegasan, keberanian, meskipun dengan ketenangan Ibu, tapi kita punya yang namanya lembaga KPK. Kita punya waktu itu TNI yang profesional. Kita punya Polri yang juga profesional. Karena waktu itu pemisahan juga antara TNI dan Polri. Amanah dari reformasi bahwa dui fungsi ABRI tidak lagi diberlakukan. Dan itu konsisten gitu. Konsistensi sikap itu kemudian yang juga selalu akan menjadi trust lagi gitu. Karena ketika pemimpin konsisten terhadap apa yang dulu disuarakan oleh rakyat, keberpihakan kepada rakyat, maka kepercayaan kepada negara, kepada republik ini kemudian kembali menjadi utuh lagi. PDI Perjuangan pada saat
tahun 99, lalu kemudian Ibu Mega masuk di pemerintahan 2001 sampai 2004. PDI Perjuangan itu masih eh, PDI Perjuangan yang belum seperti sekarang. Dulu kita sumber daya manusianya atau kader-kadernya itu banyakkan masih dadakan-dadakan dari apa menjadi pimpinan. Dan itu betul-betul menjadi perhatian dari Ibu Mega ya, karena eh, ketika kita memenangkan sebuah pemilu, lalu kita bahkan menjadi presidennya setelah Gus Dur ya, eh, itu betul-betul juga Ibu harus memberdayakan bahkan meningkatkan lagi kualitas PDI Perjuangan. Maka kalau kita mendengar cerita masa lalu tentang bagaimana sumber daya manusianya PDI Perjuangan itu ditingkatkan kualitasnya oleh Ibu Mega, misalnya ada cerita seperti ini. Kan dulu kita menang banyak, DPRD-nya jadi banyak, DPR RI-nya jadi banyak, tetapi caleg-calegnya atau yang pada akhirnya jadi itu sebenarnya dalam arti tertentu tidak sangat siap, karena memang ya masih partai yang belum matang waktu itu kan, sehingga kemudian pelembagaan partai itu dianggap sangat penting oleh Ibu Mega selaku ketua umum. Maka kemudian kaderisasi itu menjadi poin penting di PDI Perjuangan. Maka mungkin dengan cara yang dulu, kalau sekarang kita ada sekolah partai, tentu dulu dengan caranya waktu itu, tetapi kaderisasi itu betul-betul menjadi salah satu hal yang sangat dianggap penting, urgent, mendesak oleh Ibu Megawati Soekarno Putri. Maka waktu itu bahkan Ibu Megawati turun langsung ke, kalau kita bilang turun langsung ke lapangan tuh dalam arti begini. Dulu ada pembinaan-pembinaan kepada pemimpin-pemimpin pada saat itu anggota-anggota DPR dan DPRD yang pada saat itu memang kualitasnya masih minim, sangat teknis tetapi ini penting ya. Misalnya bagaimana diajari tata kelola pemerintahan. Kemudian diajari bagaimana menjadi legislatif yang benar. Bagaimana menjadi eksekutif yang tahu konstitusi. Bagaimana anggaran-anggaran itu lebih banyak harus yang berpihak kepada rakyat, bukan untuk operasional birokrasi saja. Nah, yang seperti itu kemudian terus-menerus dan sekarang kita bersyukur sekali kalau PDI Perjuangan itu saya rasa menjadi satu-satunya partai yang satu punya ISO di tingkat Asia ya, baru PDI Perjuangan, sehingga itu betul-betul mencerminkan bahwa partai serius dalam pelembagaan kaderisasi, pelembagaan manajemen kepartean, dan juga pelembagaan sebagai partai politik yang memang harus memerankan fungsinya sebagai bagian dari masyarakat. Aspirasi masyarakat, kepentingan masyarakat itu tentu harus dilakukan oleh baik eksekutif ataupun legislatif partai. Bahkan kalau kemudian sekarang berkembang, itu juga bagian dari yang dulu pelan-pelan dibangun oleh Ibu Megawati Soekarno Putri dengan jajaran DPP waktu itu ya. Tapi sekarang sudah berkembang luar biasa ya. Sekolah partai, bahkan sekarang sudah ada yang namanya sekolah sekretaris, sekolah bendahara. Itu rasa-rasanya hanya PDI Perjuangan yang melakukan itu. Terus kemudian yang sudah sangat rutin ya tiap 5 tahun sekali selalu ada sekolah calon legislatif. Baik untuk DPR ataupun DPRD tingkat provinsi dan juga tingkat kabupaten kota. Juga sekarang sudah dikembangkan sekolah untuk eksekutif kepala daerah. Sekolah calon kepala daerah juga sudah rutin dilakukan. Dan yang sekarang lagi dikembangkan sekolah partai untuk anak-anak muda.
Hmm. Bahkan sekarang dibuka untuk umum. Jadi tidak hanya untuk kepentingan kader, tetapi juga untuk umum. Saya rasa ini pengembangan yang luar biasa, tetapi ini tentu berdasarkan dulu ya proses yang pelembagaan partai yang dianggap sangat penting oleh Ibu Megawati selaku Ketua Umum PDI Perjuangan. Nah, tentu situasi partai sekarang pasti ya tuntutannya berbeda, situasinya berbeda, isunya berbeda, meskipun sekarang krisisnya relatif sudah mirip-mirip ya. Sudah mirip nggak sih tahun 97, 98 dengan sekarang? Tetapi kita belajar juga dari Ibu Mega waktu itu ya. Kalau tadi disampaikan juga bahwa Ibu Mega itu tidak menghindari masalah gitu, tidak menghindari masalah. Jadi tidak bohong kepada rakyat bahwa ini baik-baik saja. Karena waktu itu memang lagi tidak baik-baik saja gitu. Nah, mestinya pemimpin-pemimpin itu juga begitu ya. Kalau memang situasinya lagi tidak baik, ya menurut saya jujur saja kepada rakyat. Lebih baik disampaikan sehingga kemudian kita sama-sama mempersiapkan ini juga gitu dengan baik sehingga bisa keluar dari krisis yang ada. Ketika mau jadi pengurus atau ketika mau jadi kader yang kemudian mencalonkan diri di pemilihan harus melaksanakan serangkaian tes ya, Mbak? Betul, betul. Tesnya banyak sekali. Mulai dari IQ, AQ, terus kemudian teamwork, kepemimpinan, risk management, leadership. Itu beberapa hal yang saya pelajari ya di materinya sekolah partai itu selalu ada. Bagaimana Mbak menilai resiko yang ada saat ini? Karena kalau nggak salah kita sudah disoroti juga oleh media asing ya Mbak, belum lama mengenai ekonomi kita. Lalu yang kedua Mbak, mungkin tadi sudah disebutkan tentang bagaimana kemudian krisis saat ini tidak ditangani secara saintifik dan juga secara teknokratis. Bagaimana Mbak PDI Perjuangan menyikapi hal ini? Ya, kalau soal risk control, saya rasa kalau dari sekian banyak peristiwa ya yang beberapa waktu belakangan ini membuat IHSG kita semakin turun, rupiah kita juga semakin melemah, itu menandakan bahwa risk controlnya memang tidak dilakukan dengan sangat prudent ya. Jadi prinsip kehati-hatian itu sepertinya nggak ada gitu, atau tidak dilakukan dengan baik gitu. Jadi seolah-olah nggak apa-apa nanti bisa ada caranya gitu. Tetapi ada. nah ini berbahaya sekali sebenarnya dari sisi pendekatan ekonomi ya. Karena apa? Karena ketika tidak prudent, tidak ada prinsip hati-hati, kehati-hatian itu, maka nanti yang akan terjadi adalah ketidakpercayaan atau trust itu akan hilang bisa dari investor, bisa dari yang sekarang pelaku saham, pasar saham, dan lain-lain gitu. Bahkan ini misalnya sekarang juga lagi banyak yang dibicarakan oleh masyarakat ini tentang independensi BI, OJK. Itu kan harusnya lembaga-lembaga ekonomi yang memang harus dijaga keindependenannya gitu. Karena kalau kemudian terlalu banyak intervensi politik, maka yang terjadi nanti kembali lagi ketidakpercayaan dari investor lagi. Nah, apalagi ketika kemudian ART itu yang perjanjian trade dengan Amerika Serikat, ini juga masih belum jelas kan diberlakukannya lagi akan seperti apa. Dan harus ada betul risk controlnya tadi benar-benar harus dipersiapkan dengan cukup baik ya. Karena kalau tidak kembali lagi nanti investor yang akan menjadi tidak percaya lagi kepada lembaga-lembaga ekonomi yang ada. Kemarin juga kalau kita mau mencermati pernyataannya Menteri Keuangan Purbaya, dia mengatakan
Menkyu itu menjadi alat saja gitu. Kalau tidak salah begitu kemarin pernyataannya. Karena menjalankan saja dari perintah presiden. Padahal harusnya kan tidak seperti itu. Justru independensi dalam hal-hal tertentu di dalam praktek menjaga fiskal itu harus betul-betul independen dari intervensi politik gitu. Nah itu yang saya rasa akan menjadi beban cukup berat nih buat kalau tadi apakah nanti krisisnya akan mengarah ke krisis yang cukup berat. Nah, kalau ini tidak ditangani dengan baik, maka bisa saja nanti dalam waktu yang tidak cukup lama gitu kan sudah banyak ekonom yang memberi warning ya. Karena di situ pentingnya risk control tadi atau risk management tadi supaya memang dari yang dikhawatirkan akan terjadi jangan sampai terjadi. Itu soal risk management. Lalu partai, kaitannya dengan partai PDI Perjuangan, kita sebagai partai penyeimbang sudah cukup banyak sebenarnya kritik yang kita berikan kepada presiden, kepada beberapa menteri gitu ya, cukup keras saya rasa. Meskipun mungkin masih banyak juga yang masih merasa ini belum sekencang dulu gitu. Tetapi karena memang prinsipnya partai penyeimbang itu adalah mengkritik kalau ada yang nggak benar dan mendukung kalau memang itu baik buat rakyat, maka ya ini yang akan terus dilakukan oleh teman-teman di fraksi PDI Perjuangan ataupun yang di kepala daerah ataupun yang di tempat-tempat yang strategis lainnya ya, legislator sebagai pengawas kebijakan, pengawas anggaran. Saya rasa kemarin Komisi 10 dari kita cukup mengkritisi tentang MBG ya, di mana dana itu memang dana yang diambil dari alokasi dana pendidikan gitu. Dan padahal alokasi dana pendidikan tadi disebutkan kualitas guru, kesejahteraan guru itu rasa-rasanya akan menjadi lebih baik kalau bisa dialokasikan daripada sekedar boros-boros untuk yang tidak efisien untuk program-program yang sifatnya massal tetapi tidak efisien. Demokrasi kita saat ini diambang bahaya. Kenapa? Karena saat ini banyak yang sudah merasa untuk berbicara saja tidak ada kebebasan yang seperti sebelumnya. Kasus Andri Yunus saya rasa menjadi salah satu contoh yang cukup buruk gitu atas demokrasi kita. Kemudian ruang partisipasi publik juga menjadi sangat sempit sekarang karena sudah mulai ada ketakutan orang untuk berbicara. Karena ketika seseorang menyuarakan sesuatu, lalu sudah mulai muncul diintimidasi dan seterusnya. Itu sudah muncul di mana-mana. Dan ini dulu terasa waktu 97-98. Nah, sekarang terulang lagi. Apakah akan lebih parah kalau pemerintah tidak membuka ruang publik ini? Saya rasa nanti akan bisa mengarah ke demokrasi yang lebih parah gitu. Nah, sementara kita ini masih punya tugas dari reformasi yang dulu yang sudah 29 tahun yang lalu. Harapannya adalah demokrasi ini dibuka seluas-luasnya karena hanya dengan itu lalu negara ini bisa membangun bersama-sama dengan baik. Lalu yang kedua, konsistensi dan keteguhan terhadap nilai. Nilai itu termasuk dalam hal ini adalah juga konstitusi. Dan itu juga harus benar-benar dilakukan oleh para pemimpin kita, termasuk presiden kita. Jadi kita ini butuh keteladanan. Kalau keteladanan itu tidak ada dari pemimpin kita yang tertinggi, maka nanti yang muncul adalah ketidakpercayaan.
orang akan menjadi hopeless, tidak ada harapan, orang akan menjadi tidak percaya, dan begitu orang tidak lagi percaya kepada demokrasi, tidak percaya lagi kepada pemimpin, maka disitulah sebenarnya benih-benih krisis itu akan muncul. Dan kita tidak mau lagi sebenarnya mengulang apa yang terjadi di 97-98. Maka kalau sekarang dikatakan apakah ini sudah menuju ke seperti yang dulu, masih debatable dan masih kita akan melihat perkembangannya. Tapi perkembangan itu akan berjalan baik kalau pemerintah mau mendengar kritik, kalau pemerintah tidak abai terhadap apa yang menjadi harusnya kesejahteraan rakyat gitu ya. Dari Ibu Megawati Soekarno Putri kita belajar bagaimana kepentingan rakyat itu yang utama. Bukan soal kebesaran partai, bukan soal kekuasaan, bukan soal pragmatis gitu. Tapi bagaimana rakyat menjadi lebih baik dan menjadi lebih sejahtera.